Ditemukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu Polda kemudian untuk kasus pemerasan yang sudah saya duga sudah menemukan cukup bukti dan sudah lengkap, ini ditunggu ditambahkan lagi pasal baru tindak pidana pencucian uang, ya. Jadi ini tentang strategi supaya berkas perkara ini bukan hanya perkara korupsi saja, tetapi ada perkara TPPU. Mengapa? Ya, secara hukum juga penting bahwa kalau ada beberapa tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, untuk menghormati hak asasi tersangka, ya, ini juga menghormati hak asasi tersangka, perkara-perkara tersebut digabungkan, gitu ya. Itu pertama strateginya. Jadi sedang fokus menyelesaikan berkas perkara. Yang kedua, di dalam proses penyidikan, kepolisian itu tidak berdiri sendiri menentukan. Ada instansi lain, yaitu kejaksaan, yang akan menjadi juga penentu di sini. Penentu dalam apa? Untuk menilai apakah kerja penyidikan telah lengkap, berkas perkara tersebut secara formil dan material telah lengkap. Kita tahu kan beberapa kali berkas perkara tersebut dikembalikan oleh kejaksaan sehingga dinilai berkas perkara tersebut belum lengkap. Nah, ini yang sedang difokuskan oleh Polda Metro Jaya, menyelesaikan berkas perkara supaya lengkap. Kemudian pihak Polda Metro Jaya atau Pak Karyoto tidak berani mengambil tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Firly, artinya kan cuma ada dua, seperti yang saya bilang tadi. Satu, jangan-jangan misalnya memang Polda Metro Jaya tidak yakin dengan apa yang dilakukan selama ini gitu. Alat bukti yang lemah misalnya dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita potret satu proses, misalnya proses secara formil, prosedur penetapan tersangka kemarin kan sudah diuji di pra peradilan. Artinya secara prosedur, proses formil, upaya penetapan tersangka terhadap Firly itu sudah tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ini adalah bagian strategi dari Polda Metro Jaya untuk menyasar kasus-kasus yang lain, itu tidak connect dengan apa yang dipersepsikan oleh publik. Jadi sudut pandangnya berbeda gitu. Kalaupun misalnya Pak Karyoto menganggap itu adalah strategi, mestinya kan disampaikan secara terbuka, transparan gitu. Karena ini kan sudah cukup panjang gitu ya. Agak susah kita terima dalam nalar publik kalau ini dianggap sebagai bagian dari strategi membongkar kasus-kasus yang lain. Toh progresnya kan tidak ada sama sekali, malah ada semacam kemunduran dalam proses penanganan perkara ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian Pak Karyoto mengatakan ini adalah bagian dari strategi menyasar kasus-kasus yang lain, buktinya apa? Kan nggak ada juga gitu. Sementara keyakinan publik menganggap bahwa apa yang diputuskan oleh Dewan Pengawas kemarin memberikan atau menjatuhkan sanksi etik berat, ya, saya ulangi, sanksi etik berat terhadap Firly itu mengonfirmasi bahwa memang ada problem dengan Firly. Nah, kalau kemudian sudah dikonfirmasi oleh Dewan Pengawas secara etik, dijatuhkan sanksi etik berat, artinya dugaan atau publik selama ini kan terkonfirmasi gitu ya, benar adanya bahwa orang ini bermasalah tanda petik. Nah, kalau kemudian sudah ada fakta-fakta demikian, artinya itu mestinya dijadikan sebagai pertimbangan oleh Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menahan Firly. Itu jadi kesimpulannya strategi apapun yang ditempuh atau yang disampaikan oleh Pak Karyoto itu tidak linear, tidak sebanding dengan lambannya penanganan perkara berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Karena kalau itu dianggap sebagai bagian strategi kan mestinya ada progres nih. Sementara apa sekali progresnya gitu. Pertanyaan saya begini, apa sih masalahnya? Kenapa Firly tidak ditangkap gitu? Betul. Nah kan pertanyaan pokoknya seperti itu. Nah, dugaan saya sebenarnya itu tadi ada semacam tarik menarik kepentingan, saling mengenal, ada semacam tanda petik transaksi antara Karyoto dengan Firly. Misalnya gitu ya, kalau kita menduga-duga, mungkin Firly tidak ditahan, tetapi itu akan ditukar dengan perkara tertentu. Kira-kira begitu ya. Jangan, kita juga tidak boleh
menyepelekan Firly gitu ya. Kendati Firly itu sudah dipecat, tanda petik dari ketua ataupun pimpinan KPK, dia masih tetap punya akses, dia masih tetap punya jaringan, dia masih punya backup dari kekuasaan. Saya hakul yakin dengan itu gitu. Jadi kalau kemudian yang bersangkutan ini tidak ditahan dan diputus interaksinya dengan yang lain, saya malah mengkhawatirkan ada semacam persekongkolan yang dilakukan yang kemudian akan berusaha untuk memotong perkembangan perkara ya. Jadi kita berharap bahwa perkara ini bisa meluas, bisa menyasar yang lain. Pada akhirnya kemudian itu akan menguap begitu saja. Itu kekhawatiran terbesar.